Hai semuanya, perkenalkan saya Mikael Juran Simanjuntak. Saya dari Politeknik Negeri Medan. Saya duduk di kelas 1D, yaitu di Prodi Computer Engineering, jurusan Teknik Komputer. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang arsitektur komputer yang saya pelajari. Apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer merupakan konsep perancangan dan struktur dari sebuah sistem komputer yang mencakup bagaimana komponen hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak bekerja sama untuk menjalankan instruksi. Sejarah komputer. Komputer memiliki 5 generasi. Yang pertama yaitu generasi 1, dimulai dari tahun 1940 sampai 1956. Pada generasi pertama, komputer masih menggunakan vakum sebagai komponen utamanya. Ukurannya juga masih sangat besar dan boros akan listrik. Contohnya adalah ENIAC dan UNIVAC. Generasi kedua dimulai tahun 1956 sampai 1963. Komputer pada generasi kedua sudah menggunakan transistor. Bahasa pemrograman tingkat rendah mulai digunakan seperti assembly, COBOL, dan Fortran. Pada generasi ketiga, yaitu di tahun 1964 sampai 1971, komputer mulai menggunakan IC atau Integrated Circuit. Komputer juga sudah menjadi lebih kecil dan cepat serta efisien. Pada generasi ketiga, komputer juga mulai digunakan di banyak bisnis dan universitas. Pada generasi keempat, yaitu tahun 1971 sampai sekarang, komputer sudah mulai menggunakan mikroprosesor, sehingga komputer memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan generasi sebelumnya. Komputer pribadi seperti PC mulai dipopulerkan. Perkembangan GUI, internet, dan perangkat mobile juga mulai terlaksana di generasi keempat ini. Pada generasi kelima atau generasi modern, komputer sudah fokus pada kecerdasan buatan atau AI. Komputer juga memiliki kemampuan belajar atau machine learning. Penerapan robotika, big data, cloud, dan komputasi kuantum juga mulai populer pada generasi kelima. Yang kedua, komponen-komponen komputer. Pada saat ini, komponen-komponen komputer yang saya akan paparkan yaitu CPU atau Central Processing Unit, yang merupakan otak komputer di mana tempat proses dan logika serta instruksi berjalan. Seperti ini nih gambarnya. Yang kedua adalah RAM atau Random Access Memory, yang terbagi dua yaitu HDD dan SSD. RAM merupakan tempat penyimpanan memori sementara selama program berjalan. HDD dan SSD merupakan tempat penyimpanan permanen pada komputer. Nah, seperti ini gambarnya. Berikutnya adalah perangkat input dan output. Perangkat input dan output merupakan perangkat yang bekerja dengan memberikan data instruksi dan tempat menampilkan hasil program. Nah, komponen perangkat input dan output itu dapat dilihat di gambar berikut. Berikutnya adalah cooling system. Cooling system berfungsi untuk mendinginkan CPU dan komponen lain pada komputer. Nah, seperti ini nih gambarnya. Yang berikutnya adalah power supply. Power supply berfungsi untuk mengubah arus listrik, menstabilkan arus listrik, dan menyalurkan arus listrik ke seluruh komponen di komputer. Nah, ini dia bentuknya dan gambarnya. Nah, kita masuk ke yang berikutnya yaitu motherboard. Motherboard merupakan papan sirkuit utama tempat semua komponen komputer terhubung menjadi pusat komunikasi antar hardware. Fungsinya adalah menghubungkan CPU, RAM, storage, VGA, dan perangkat input-output, menyediakan jalur komunikasi atau bus antara komponen, mengatur distribusi daya listrik ke setiap komponen. Kemudian jenis-jenisnya bisa berupa ATX yang standar dan banyak dipakai di PC desktop, micro ATX yang lebih kecil dan hemat akan ruang, mini ITX yang memiliki ukuran sangat kecil untuk PC compact. Komponen-komponennya yaitu soket CPU, di mana tempat prosesor dipasang,
slot RAM untuk memasang memori utama. Chipset mengatur aliran data antar CPU, RAM, dan perangkat lainnya. Slot ekspansi untuk VGA card dan sound card serta yang lainnya. Port input-output seperti USB, HDMI, LAN, dan audio. BIOS UEFI, sistem dasar untuk booting. Power connector sebagai koneksi ke power supply. Berikutnya kita akan membahas tentang prosesor. Prosesor atau CPU merupakan otak komputer yang mengatur dan menjalankan instruksi, menentukan kecepatan dan kinerja komputer. Nah, komponen dari CPU ini ada 3, yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit, yang merupakan tempat di mana operasi aritmatika dan logika berlangsung. CPU atau Control Unit yang mengontrol alur instruksi data. Yang terakhir adalah register, tempat penyimpanan data sementara yang memiliki kecepatan tinggi. Nah, jenis-jenisnya, 2 yang paling terkenal adalah Intel, yang terkenal dengan seri core-nya i3, i5, i7, i9, Xeon untuk server, Pentium, Gold, dan Quad. Dan juga AMD yang sering dipakai, yaitu seri Ryzen, Threadripper, EPYC yang merupakan menjadi komponen untuk server yang unggul dalam multitasking. Selain itu ada juga Apple, prosesor berbasis ARM, contoh M1, M2, dan M3. Qualcomm sebagai prosesor mobile yang seperti seri Snapdragon. Terima kasih.